Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Baitus Salihin, yang sama-sama kita hormati yang kuangkun ini mama alim ulama jadi pandai suluh bendang dalam nagari, kapai sampai watajo, kapulang sampai babarito. Ibu-ibu budakan buang limpape rumah dan gadang, ko awi sampai kama minta air, ko lapa sampai kama minta nasi. Teristimewa kepada anak-anak kami, adik-adik kami, generasi muda paripaga dalam nagari. Seterusnya Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya, jamaah sholat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada dua kelas itu di Nusa Dinawa, pertama kelas VIP itu sampai ke di dalam, kelas bisnis yang merupakan para ahli hisab, nah itu jadi beliau-beliau lah Bapak Ibu sekalian dan menentukan kilo jatuh tanggal 1 Ramadan petang, ahli hisab dan ruqyah. Puji syukur kembali sama-sama kita sampaikan kepada Allah. Dan pada malam nangka berapa? 10. Ayah mulai puasa itu Sabtu. Kalau Sabtu berarti malam nangka sabale. Ya. Berarti awak dalam usaha itu hari Sabtu saja. Oh ya, orang puasa ini. Hidup buka siang itu kami di rumah puasa hari Minggu, salah dia hari Sabtu. Ada sengaja payo makan kue kedua kan. Hari jadi orang perlangan dari kilo bilang orang puasa siang itu sampai baru puasa orang puasa di Sunan hari Sabtu, aku puasa hari Minggu. Ikut pemerintah tu yo nak, aku ikut pemerintah. Ambo pedoman ambo batang ibu bapak sekalian, berdasarkan informasi dari Dewan Dakwah Pusat, nyokan punya link ke Mekah. Ambo tanya ke kawan-kawannya di sini. Kepada Ketua Dewan Dakwah Pusat, kecilnya 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu jam 6 balik 5 balik sore. Berarti kalau sampai awal 1 Ramadan itu jatuhnya pada hari Minggu. Itu bang, atau 6 puasa hari Sabtu, ada 6 puasa hari Minggu. Tentu
sampai dijadikan untuk bahan perpecahan nyawa. Oh, puasa hari Sabtu orang Muhammadiyah mah. Puasa hari Minggu itu pemerintah dan ada apa itu? Itu jadikan perbedaan tadi sebagai alat pemersatu. Karena dia susahnya Bapak Ibu sekalian, atau lo udah mengaku beragama Islam, sampai kini lo nampak hilang ini dong. Jadi Islamnya di China. Sudah lah kita berang dulu. Apa itu? Betul. Boleh tak puasa, boleh tidak sholat, tapi harus siap penyandang status kurang hidup. Itu ulama fikih namanya. Jadi di suasana puasa kita pada hari ini yang boleh dikatakan negara dalam keadaan susah. Kalau negara mau jadi tak susah, dan susah itu kita masyarakat. Solar langka, pertamax naik, minyak mani naik bu, minyak mani naik, gaji tak naik. Jadi dengan kondisi seperti itu dituntut kepada kita melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini dengan betul-betul ekstra sabar, dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan dengan pujian yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang serupa tadi, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kesehatan, sehingga dimudahkan bagi kita untuk melaksanakan segala macam bentuk amal ibadah dalam rangka mencari ridho Allah. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Kemudian salam dan salawat kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah perintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Pertanyaan aku kepada Bapak Ibu sekalian, sejak pagi tadi lebaran salawat dan awal coba. Oh, lebaran salawat dan ibu baca sejak pagi tadi. Hah? Satu dong. Berarti sembahyang dong. Udah cekcok. Nah pasti aja subuh. Tapi kau duduk tahiyat, zuhur, asar, maghrib, itu isya tadi. Di dua itu ada lain, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kan dah bahas sebelum kita mulai kita bersolawat sama-sama Pak. Boleh Pak? Ya Pak. Lah kita sama-sama ya baca salawat. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah. Assalamualaikum. La taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassal
rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhir ya Allah. Jadi ketika dua kedua itu baca salawat sama-sama surah. Bukan kayu saji, tapi adalah mengangkat gaji baca salawat. Dikucang kolak di rumah baca salawat. Disai bawang baca salawat. Kota Japak baca tak jadi kota. Oh, pada belanja sekretari lain lagi kita dibeli. Dia ada model itu. Apa? Tadi ibu boleh berdiri bersama. Oh, enggak. Ini kamu kecil dari salah seorang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat nanti di akhirat bisa diberikan kesempatan untuk meminum air telaga dari telaga Rasulullah. Amin amin. Bapak dan Ibu sekalian, jika pertama aku mohon maaf kepada ibu. Lalu itu ketahuilah wahai ibu-ibu golongan perempuan, bahasa neraka jahanam tadi penghuninya banyak kaum ibu-ibu, kaum wanita. Kali percaya bu, tak kecil ambo tu. Yang menyampaikan bahasa penghuni neraka jahanam tadi banyak dari golongan perempuan, itu Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Bila Rasulullah menyampaikan setelah beliau kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah atas izin Allah, Rasulullah tadi dibawa studi tour namanya kalau di bahasa ini Pak, jalan-jalan. Pertama diajak oleh malaikat Jibril mencari surga. Lah masuklah Rasulullah ke dalam surga. Setelah masuk di Sinan, mungkin terlalu indahnya surga. Diajak keluar Rasulullah di Jibril balik. Wahai Muhammad, keluar kita balik dulu. Dah mau keluar di Jibril, sandang sipuk kiri. Besok lain ke masuk ikut juga Muhammad ke Jibril. Sebab ada satu syarat yang belum engkau laksanakan kalau engkau masuk ke dalam surga. Apa itu Jibril? Mati dulu. Jadi syarat masuk surga mati. Atau tak nak masuk surga sekali? Karena syarat tadi yang dilalui oleh Rasulullah, keluarlah Rasulullah tadi. Setelah dari surga, Rasulullah diajak melihat neraka. Ma'udzubillah kata Rasulullah, berapa banyak penghuni neraka tadi kursi? Ternyata dosa nanya kerajaan Pak di ibu-ibu pun ada sabar-sabar. Tapi balik di kerajaan dengan indah di kerajaan tantangannya adalah neraka itu kebanyakan tidak menutup aurat.
banyak dari golongan ibu-ibu, banyak dari golongan perempuan, nah kita apa-apa kok di sana-sana apa? Enggak. Sekalipun amal ibadah yang apa karajokan lancar, sekalipun apa rajin berinfak, zikir ribuan kali sehari, sholat sunat banyak dikerajokan, itu alun menjamin apa masuk ke dalam surga boleh. Dan kamayo kita pak masuk ke dalam neraka itu ibu-ibu dan masuk neraka pak. Dan ibu-ibu dah. Memang kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita, tapi wanita-wanita tadilah yang akan menarik laki-laki masuk ke dalam neraka. Atau nama catat awak. Nah, jadi judulnya adalah golongan laki-laki yang akan dijebloskan ke dalam neraka. Lah, golongan laki-laki yang akan dijebloskan ke dalam neraka. Siapa menjebloskan? Ibu-ibu kaum wanita yang ada di dalam neraka. Siapakah golongan laki-laki tersebut? Pertama, seorang laki-laki yang menyandang status sebagai seorang ayah. Jadi ayah apa? Ini aku tanya ke Bapak, Ibu, apa kewajiban seorang ayah kepada anaknya? Pak, bapaknya Pak, tidak tahu tak? Manikola anak menafkahi anak, mencarikan biaya pendidikan untuk anak, kemana ke sekolah itu sekolahkan, membuat tempat tinggal dan nyaman untuk anak, itu Pak. Baik tanggung jawab seorang ayah guru. Setelah anak kita biayai pendidikannya, kita carian makannya, kita balian baju untuk inyo. Apakah sekedar itu tugas seorang ayah? Tidak. Tugas terberat seorang ayah itu adalah menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya. Diajarkan anak tadi sholat, diajar anak awak tadi mengaji, diajar anak awak tadi tulis baca Al-Quran. Pandai tidak pandai seorang anak tadi sholat, mengaji, membaca, tulis baca Al-Quran, ikut dan bertanggung jawab bukan guru TPA-nya Pak. Yang akan bertanggung jawab nantinya adalah ayah. Makanya ketika anak-anak kita lahir, apa tugas seorang ayah pertama Pak? Ketika anak kita baru lahir, kalau laki-laki kita azankan, kalau non parusi kita komatkan. Jadi setelah anak lahir, jangan bahasa-bahasa yang lain kita perdengarkan kepada anak. Ketika anak kita lahir, itu aja gonggongan anjing itu. Jadi wajar ketika kadang kita bandingkan gonggongan anjing dengan suara azan. Itu diisikan anak kita kalimat-kalimat tugas ayah.
dulu sebagian itu Pak, ketika anak lahir bayi mau kawan, bro tolong cia azanan anak cie. Aku itu dapatnya di nazar tuh. Bagaimana penanaman nilai-nilai keagamaan kepada anak itu Bapak Ibu sekalian, ikut tugas seorang ayah. Yang balik itu Pak, ketika kita beranak manusia, satu langkah anak perempuan kita meninggalkan rumah, tidak menutup aurat, ingin tontonkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, semakin ingin melangkah, semakin mendekatkan kita ke dalam neraka. Tanggung jawab ayah. Bapak, kalau tidak nampu dia tuh Pak, atau juga kawanan Pak, model itu, tapi kau tak balik Pak. Ikulah nampu anaknya pakai jilbab, inyo tangan dia nak. Kira anak kau laki-laki. Kalau anak itu tidak namun itu arahkan kanan elok, ketika ini baru balik belakang, ikut kajian Rasulullah disarankan lapio, hukum untuk mendidik. Dilapio. Kini SMA Ustaz caranya, kalau SMA itu tidak mungkin kita lapio Pak. Aku oleh laki-laki. Kalau tinggi kita mana ganteng aja Pak. Tambahnya itu sapu hitam lo karate kan. Tidak mungkin kita main tangan lain. Ketika anak tadi menginjak remaja, kita perankan, kita seolah-olah menjadi kawannya. Masukkan dari hati-hati ngeceknya. Itu tugas kita Pak. Indah namun ingin Pak. Aku tidak salah itu oleh. Anggap sajalah anak Nabi Nuh. Itu menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang akan dijebloskan ke neraka adalah seorang laki-laki berstatus sebagai suami. Nah tadi ayah, ini awak laki kakak. Bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, kalau Pak Baco akan nikah atau Pak nikah apa? Setelah akan nikah kita bacakan, diserahkan oleh wali dari perempuan tadi, maka seluruh tanggung jawab itu pindah ke kita laki-laki. Pindah ke kita laki-laki. Bahwa makan anak apa pun yang saragawa itu tanggung jawab itu. Sandang papan perumahan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai suami. Maaf ini negara batu rancak. Maaf ini bisa tinggal di rumah yang nyaman, aman. Maaf kebutuhan yang terpenuhi, tanggung jawab kita laki-laki. Nah, tanggung jawab itu apakah sekedar itu saja? Tidak. Menanamkan nilai-nilai akidah, menanamkan nilai-nilai syariat agama, ikut tanggung jawab itu sebagai suami. Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat
Jemaah sholat tarawih dan isya yang dirahmati oleh Allah, yang paling kita takutkan Pak, jangan sampai kita menjadi seorang suami yang zalim. Sudahlah tidak mau memperhatikan keilmuan agama untuk istri kita, malahan kita kiki lo kami nilai. Itu baju rancak bagi awak arah boleh meratui ibu rumah nak membagi baju kami seperti karade bang bayar dan baju cuci untuk baik-baik mencari adik kata tu kita udah den bali pakaian bali daster apa baju daster orang rumah disuruh mencari adik. Kalau kondisi model itu Bu, kalau model itu suami awak, maka Rasulullah menghalalkan ibu-ibu mencilok di tiap hari. Karena awak cilok kan hak itu. Kode karajo di ibu berarti apa cekik? Ini kamu serius. Ketika suami kita zalim kepada kita, tidak mampu memberikan nafkah kepada kita, maka kita diperbolehkan mencuri uang dari dompet suami. Halal hukumnya. Tahu? Kalau memang indah ada ketika ibu meminta, apa kau memang sawana-wana dado? Aja disasar ibu. Minta kane berang, iko kan aku Pak. Tidak aku bagi ke ini loh. Iko suami zalim. Nah lebih parahnya menumpang itu ke ini. Dan dirawat dan ambil uang. Malahan istri yang mencarikan nafkah untuk awak alok-alok polina di rumah. Sementara syariat mengajarkan yang menafkahi istri itu adalah suami, bukan istri yang menafkahi suami. Aku kacau. Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus Bapak, jadilah kita laki-laki sejati. Walaupun 20.000 gaji awak, walaupun 50.000 gaji awak sehari, agian begini. Ikut nafkah dan nalikin itu kamu. Tarangan Iya. Itu mini lagi. Itu mini lagi. Tapi bujang tinggi lo muncul ngapak lah model ikut Pak kan. Itu gaji dia dari kini yang ibu. Adik awak PNS. PNS. Di awak PNS apa lah model itu macam ni bakal ibu walau. Udah aja kare-kare tanah lo kan matu atu dulu. Datang lagi dia berudang. Ketika model itu ibu kata yakin lepas Abu. Selagi suami kita tidak ridho kepada kita, maka Allah pun tidak ridho kepada awak. Jadi bersama-sama kita. Piti apa? Piti ibu. Piti ibu pun jauh piti apa? Itu kan banyak. Piti ibu dari siapa lain? Maka lipat tidak boleh. Ketika kita sudah menikah, pencarian lebih
padampe selama kita menikah itu menjadi harta milik pasangan berdua. Tak ada seorang-seorang no. Aku kan ya Pak, 150 hari mah, kali sebulan. Jadi gajinya cepat mah. Gaji pokok diutama tu tambah sertifikasi apa itu? Sertifikasi. Apanya gaji dia perudah? Ada kali udah kan dia. Ah, tadi cucu boleh situ. Baru Pak. Jadi Pak, tanggung jawab kita sebagai suami selain memberikan nafkah, walaupun sakit penjadian Pak itu ikut tanggung jawab kita. Ketika kita lalaikan itu, ketika kita tidak mau tahu dengan pemahaman nilai-nilai agama istri awak tadilah kami bawa masuk ke dalam neraka. Jadi kok kita lalaikan? Angkat dua. Jatuh 5 kali apa? Gua baru sekarang 9 atau 10 ini. Hah? Kan saudara seperti ini. Dan gaji kok laki-laki yang berstatus sebagai paman. Kalau awak di Minangkabau, paman tadi sama jo mama Wan. Jadi tanggung jawab kita pun sebagai seorang Wan, sebagai seorang mama, kepada anak kamanakan kita pun sama terhadap anak-anak awak tadi. Dari sisi masa sama nilai agama tadi. Oh gitu yolah tiap waktu kamu saji. Ketika Ramadan tiap malam kita di musajid mendengar pengajian, solat tarawih, solat zikir, sampai di rumah bekok tambah solat tahajud. Nah, panakan awak Pak. Ketika kita solat saat ini di masjid, di mana panakan awak? Tak seru jadi laki-laki rumah. Al-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Ba'a pakaian kamanakan awak keluar rumah. Ba'a sembahyang kamanakan awak. Masih jadi tanggung jawab kita sebagai seorang mama. Ibu kecil seru jadi laki-laki gue dah pulang garaju bisa lalu kulit langsung ya dah. Balik tanggung jawabnya. Oh ibu pulang garaju ibu di rumah memasak, menyambah, membeli kolak, menyajikan, berbuka, itu pahala untuk ibu. Nggak ada yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas pengaruh itu, malah PHP. Dan gampe kita mencapai ya Pak. Kalau di bawah Pak. Dan gampe adalah laki-laki yang menyandang status sebagai saudara. Kalau sebagai saudara, berarti kita sebagai laki-laki ada busana kita, kakak atau adik kita dan pansi. Itu menjadi tanggung jawab kita. Apalagi ketika kita lama nikah, ayah dah ada oleh. Nafkah saudara perempuan kita, nafkah ibu kita, tanggung jawab kita laki-laki Pak. Jadi ya mama dan mengambil-ambil ibu mengambil ketika apa apalagi binti kaya dan beralo. Apa apalagi binti kamae bagi lanjut dan beralo Pak. Karena itu tanggung jawab selagi ibunya masih hidup, ikut tanggung jawab itu laki-laki Pak. Saja ketek aja gandangannya anaknya dan si
sekolahan dapat kerajuan naik ibu dapat sandangan sudah itu juga lagi kang mae apa berapa nak jangan tak boleh. Jadi paham menjaga halal saudara perempuan kita, bahas saudara kita berpakaian, bahas penanaman syariat agama saudara perempuan kita, tanggung jawab kita laki-laki pak. Bahkan kecil Rasulullah, laki-laki tadi jangan sampai mempergelap dayus. Ada nama dayus pak? Tidak, dayus. Siapa laki-laki dayus? Ini tidak mau tahu, acuh-acuh saja. Ketika ada seorang laki-laki yang membawa saudara perempuan yang bukan mahram keluar, acuh saya. Itu laki-laki dayus namanya kecil Rasulullah. Coba balik itu jadi laki-laki. Nah, ibu dan bini-bini itu ke kami lagi. Tanggung jawab kami dunia akhirat. Biar kepada ibu, biar kepada anak-anak, biar kepada saudara perempuan dan juga kepada para kemenakan kami. Ibu, lihat kalau ya pak, kalau sampai kalau apa ada minggu ya kalau ya, ibu, alhamdulillah, dia mau dah kalau boleh. Lain itu dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, menambah laksana keilmuan bagi kita, dan bisa kita aplikasikan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ingatlah selalu firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahasa ayat tadi menitik beratkan kepada kita laki-laki, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.